Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Sebelum engkau benar-benar memasrahkan keseluruhan hidupmu kepada Allah, maka Allah tak akan sepenuhnya menanggung hidupmu. Ketahuilah, jika seorang pejalan thariqah yang sejati adalah dia yang telah gadaikan dirinya dan hidupnya kepada Allah semata, dan untuk orang lain demi agamanya. Jika yang engkau lakukan hanya masih berkutat di dalam kepentingan dirimu, pribadimu semata, sungguh engkau masih jauh dari jalan thariqah yang sebenarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Aku bertanya, saat ditanya, kamu mau kemana dan apa yang kau cari? Ia menjawab, aku mau ke Allah dan ridhonya yang ku cari. Namun hati dan perilakunya tidak menuju ke situ. Saudaraku, teruslah berzikir kepada Allah sebagaimana keluar masuk nafasmu. Bukankah itu yang kita ucapkan, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta syukran li ni'matihi, dan terus mengabdi kepadanya selama jantungmu masih berdetak? Bukankah itu ikrar kita, la ilaha illallah iqraran bi rububiyatihi? Tidak usah pedulikan penilaian yang lain, sebab penilaian baik dan buruk manusia terhadapmu tak akan merubah penilaian Allah terhadap dirimu. Biarkan para iblis menggonggong di balik bilik-bilik hatimu. Kafilahmu akan terus berjalan dan berlalu. Semakin engkau mencari pengakuan dari makhluk Allah, engkau akan semakin jauh dari pengakuan Allah. Semakin engkau mencari penilaian dari manusia, engkau akan semakin tak bernilai di sisi Allah. Teruslah berjalan wahai saudaraku, sebab setiap makhluk akan menjalani takdirnya masing-masing. Dan Allah sudah menetapkan takdirnya kepadamu. Teguhkan hatimu dengan asma Allah, hingga satu saat malaikat maut datang menemuimu, membawa surat cinta dari Tuhanmu kepadamu. Bertaubat. Ketika hatimu telah kuat niat untuk bertobat dan engkau amalkan amaliyah tobat 41 hari dari gurumu, maka semua pasukan-pasukan iblis di tubuhmu akan terguncang seperti gempa bumi, dan setiap untayan istighfar yang keluar dari bibirmu dengan penuh ketulusan hatimu kepada Rabbmu, dengan linangan air matamu, maka pasukan-pasukan iblis di tubuhmu akan terjungkal dan terhempas bagai gelombang tsunami. Barakallahu lakum minat tawabina wa min ahli turuqil qadiriyah wa naqsabandiyah wa syatariyah.
Allah melampaui akal dan angan-anganmu, karena sungguh akalmu tak akan sanggup menggapainya. Beruntunglah orang-orang yang di dalam hatinya diberi sebagian nurnya, hingga ia mampu mengenal dan memahaminya. Sebab yang percaya bahwa Allah itu Allah adalah Allah Ta'ala sendiri. Hartamu, ingatlah saudaraku, hartamu yang sesungguhnya bukan yang engkau makan setiap hari dengan anak istrimu, tapi hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang akan kita bawa mati sampai akhirat sana. Kenapa Allah benci orang yang pelit alias bakhil? Sebab dia dititipkan harta oleh Allah, tapi dia tak mampu mengembalikan lagi ke Allah. Ibarat kita dititipin barang oleh teman kita, tapi tak kita kembalikan lagi ke teman kita. Sudah pasti kita akan dibenci selama-lamanya, karena barang itu bukan milik kita. Begitulah harta kita, sebagian milik kita, kita nikmati dengan anak istri kita, tapi sebagiannya harus dikembalikan lagi ke Allah lewat jalan sedekah. Hakikat zikir. Setiap sel dari tubuhmu dan ruhmu tertanam lafaz Allah. Dan setiap atom di dalam semesta ini tertanam lafaz Allah. Maka bertasbihlah kepada Allah semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya bangsa jin dan manusia yang terhijab yang tak mampu mengetahuinya. Apa salahnya merasa rendah, dan apa salahnya merasa tak punya apa-apa? Karena itu lebih dicintai oleh Allah. Kau tak akan ada penghalang antara dirimu dengan Allah. Terkadang berdiam diri di kamar dan tak bicara dengan siapapun, kadang lebih memurnikan diri daripada keluar dan bergumul dengan semua. Seorang salik sejati, dia akan tinggalkan segala sesuatu yang tak ada hubungannya dengan Allah. Dia tak punya kepentingan dengan hidup ini kecuali hanya Allah tujuannya. Para sufi berkata, tarku an ma siwallah, tinggalkan segala sesuatu selain Dia. Setiap gerak dan diamnya dan kemanapun memandang di dalam jiwa ruhnya hanya la ilaha illallah. Seperti seorang mujahidin dengan kedua pedangnya. Di sebelah kanan adalah pedang nafi la ilah, sementara di tangan kirinya pedang isbat illallah. Cinta dapat mengubah debu jadi permata yang tercium di ambang pintu manusia sempurna. Fakir adalah jalan hidupku, bukan berpesta pora. Maka jangan kual, jangan jual kudimu dengan memakai baju peminta-minta, wahai saudaraku. Biarlah cinta membakar semua keraguan dan sakwa sangka. Jadilah kau singa yang hanya tunduk kepadanya. Hamba yang cinta mencari petunjuk Tuhan senantiasa ramah kepada yang kafir dan yang beriman. Nyalakan api yang tak kelihatan dari debumu, sebab sinar orang lain adalah artinya bagimu.
Jangan hinakan dirimu dengan meniru. Jagalah dirimu darinya. Karena kudimu intan yang tak bernilai harganya. Sementara yang melemahkan ego adalah rasa takut, meminta-minta, perbudakan dan membanggakan keturunan. Ketika Musa hendak menantang Fir'aun, terpalu khodam di dalam hatinya sebuah kata, la takhaf. Sebab takut kepada selain Allah dapat memperlemah tindakan. Sebab rasa takut adalah penyamun bagi khalifah kehidupan. Seperti Umar yang turun dari ontanya, waspadalah. Waspadalah kau dari pemberian orang, waspadalah. Dalam perbudakan hati mampus dari tubuh, dalam perbudakan roh jadi beban tubuh, dalam perbudakan sebuah bangsa jadi pecah belah. Leluhur hanyalah tubuh, dan tubuh bersifat fana. Hujah kita lain dasarnya, rahasianya terpendam dalam sanubari kita. Seluruh isi jagat raya tak akan memuaskan jiwamu, wahai Majnun. Sia-sia saja mereka berbolak-balik jalan di gurun pesona jahat dunia, tak ada yang sanggup menghancur leburkan kecuali kudi. Kekuatan yang tak kita kenal, terang adalah tanda kehidupan dan laut tahu. Ombaknya harus senantiasa berdeburan. Jika akal dan wahyu berselisih faham, akan sesatlah iman seseorang. Mengira al-halat yang di tiang gantungan adalah musuhnya. Demi berharap berkah Tuhan, tengah diperhamba atau berkuasa, orang-orang lantas memakai perisai seraya mencibir dunia. Namun oh Jibril, jangan iri kau pada kehendak luhurku. Berzikir dan berdoa lebih baik ketimbang surga bagiku. Kedai anggur timur dan barat telah banyak kusaksikan, tapi di situ tak kucumpai para pembawa cawan. Dan anggurnya pun tak membangkitkan seleraku. Di Persia tidak, di Turki pun juga tidak. Pengingkar dunia yang dulu pernah menaklukkan raja-raja, kini tak punya anggur lagi. Para warasatil anbiya suka menimbun harta dan menjual jubah Nabi. Jika boleh aku mohon agar kiamat disegerakan. Mungkin akan menjawab Tuhan, adakah hari kiamat jauh jika Mekah tertidur sedang Cina khusyuk sembahyang? Kesunyian jiwaku membawaku ke hadiratmu. Meski semua bibir mencibir dan tawaf di selingkuh, dan aku telah berseru kepadamu, walau seruanku bagimu bagai suara azan di negeri barat. Jika Allah menempamu dengan batu uji, agar engkau mampu memurnikan emas jiwamu, mutiaramu masih tersembunyi. Mutiaramu masih tersembunyi di kulit kerang, di kedalaman lautan jiwamu. Apa yang nampak pada hari ini masih penuh kepalsuan.
Sang Nabi Muhammad adalah pendahulu alam semesta. Seluruh dunia berbakti kepadanya sebagai Tuhan mereka. Pancaran kaifiat dari anggur cinta yang sejati, dan sifat cinta adalah patuh sepatuh-patuhnya. Seperti orang suci dari Bistam yang amat taat, yang selalu berpuasa dari makanan lezat. Wahai sang asik, berbaktilah engkau kepada Muhammad, agar engkau dapat menangkap Tuhanmu, dan bersemayamlah sekejap dalam gua Hira kalbumu. Tinggalkan dirimu dan hijrahlah kepada Tuhanmu. Setelah engkau mendapatkan kuasanya, maka kembalilah lagi kepada dirimu. Hancurkan kepala berhala Lat dan Uzza. Himpun seluruh bala serdadu dengan kekuatan cintamu. Wujudkan dirimu di bukit Faran cinta, agar Tuhan dari Ka'bah melimpahkan anugerahnya bagimu. Dan terbukalah makna ayat ini ja'ilun. Sesungguhnya aku kuciptakan khalifahku di muka bumi. Wahai kekasih, di dalam cahayamu aku belajar mencintai. Di dalam keindahanmu aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari di dalam hatiku, meski tak seorang pun melihatmu. Dan terkadang pun aku ikut menari bersamamu. Dan dengan penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seniku. Oh jiwa, hakikat yang maha pengasih hadir secara langsung laksana sinar matahari yang menerangi bumi. Namun kasihnya tidaklah berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasihnya melampaui setiap bentuk yang ada di bumi. Sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasihnya. Allah itu maha indah. Allahul Jamal. Barang siapa yang mampu melihat pancaran keindahannya, pasti dan pasti dia akan jatuh cinta kepadanya. Jangan kau bertanya kenapa para wali-walinya telah gadaikan cinta dunia kepada Tuhannya. Demi Allah, demi Allah, bagi mereka dunia ini di pandangan mereka hanya seperti tumpukan jerami. Sang guru berkata, bertanyalah kepada orang yang terbuka mata batinnya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah hakikat. Jika engkau ingin melihat hakikat, maka tinggalkan bunga mawar dengan warna merahnya. Sebab jika tidak, kau hanya akan melihat mawar yang akan layu, dan selamanya kau akan tertipu. Wahai mata yang kotor, kenapa kau kerdilkan kebesaran Tuhanmu dengan dunia ini yang hanya seperti setetes air di tengah luasnya lautan? Tidaklah engkau lihat jika pandangan sang arif sudah jauh melampaui surga dan neraka? Dunia dan akhirat tidak lagi menjadi tempat bagi mereka, tetapi di dalam dekapan jiwa sang kekasih mereka bersemayam. Percayalah,
Jika aku tumpahkan semua isi jiwaku di meja makanmu, kau pasti akan mengatakan, wahai manusia gila. Begitulah sang Nabi berkata. Jika kau ingin bertemu Tuhan Ka'bah, tanggalkan semua sandal-sandal tubuhmu. Tidaklah kau faham bagaimana sang guru menyuruhmu berjalan telanjang kaki tanpa arah dan tanpa atap di kepalamu, agar semua bibir mencibirmu Majnun. Lihatlah dan rasakan, wahai jiwa yang murni. Jangan kau hijapi dirimu dengan warna dan bentuk. Sebab jika kau tahu rahasia ini, semua iblis akan malu untuk mendatangimu, sabda sang guru. Semua para malaikat akan tawaf di sekelilingmu dan takjub. Dan semua para bidadari pun akan cemburu kepadamu, sebab kau tak sisakan cinta buat mereka. Di dalam diri Muhammad sang Mustafa, kau memamah berjuta-juta cinta. Bara api cintanya akan membakar semua bentuk dan warna. Kau pun akan musnah, hidup dalam cinta abadi. Akalmu tak akan sanggup menggapainya, sebab sayapnya tersangkut jaring-jaring warna dan bentuk. Bukankah Nabi bersabda, qalbul mu'min baitullah? Setiap nafs memendam cinta, lalu ia membakar penjara dirinya agar menatap wajah sang kekasih. Seorang pencinta sejati setiap saat dia selalu didatangi iblis, sebab mereka cemburu karena tak punya cinta seperti mereka. Dia cemburu bahkan sejak Adam tercipta, sebab di dalam debu Adam tersimpan cinta yang membara. Sang guru berkata, khawatirlah dengan dirimu jika tak ada satupun iblis mengunjungimu, karena jangan-jangan di dalam debumu bara cintamu telah padam. Wahai sang pemilik cinta yang membara, bakarlah aku, musnahkan semua rasa ini milikku.